yang tidak memungkinkan. Dan peserta didiknya banyak sekali. Cuma kasihan gurunya cuma satu. Cuma satu ya. Cuma satu. Dan kepalanya sekolah juga cuma satu sendiri ya. Jadi gurunya cuma 2 orang. Nah, jadi aktivitas KBM di sekolah itu tidak berjalan dengan normal. 6 dengan kelas 5. Oh. Dan waktu saya masuk, saya tes anak-anak itu kasihan tidak bisa membaca. Dan waktu itu saya memang terus terang saya sampai meneteskan air mata karena artinya kasihan ya, anak sudah seumur segitu tapi kenapa belum bisa membaca. Sampai di tahun 2015 literasi datang, jadi UNICEF datang yang masuk. Dan itu dari saya ikut pelatihan bersama dengan UNICEF yang saya dapatkan ilmunya dan saya memberikan kepada anak-anak. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali. Dari tahun sebelumnya anak tidak bisa membaca, di tahun 2015 setelah literasi datang saya memberikan metode yang saya dapatkan. Saya memberikan ajaran kepada anak-anak. Anak-anak semuanya sudah bisa membaca. Saya bersyukur dan berterima kasih. Dan itu perjalanan hidup saya di sekolah saya mengajar. Ada baik yang saya lalui dan ada buruk. Namun masyarakat kampung sangat menjaga memang guru-guru yang di sana, luar biasa juga. Mutu di sana kita cukup berprestasi. Dulu ada ibu guru juga, Ibu Sutipa, yang terbitan dari literasi juga dari UNICEF ya, pelatihan senior juga dia. Jadi waktu beliau ada, peningkatan mutu itu sangat terbukti. Jadi sekarang lulusan SD kita itu berprestasi memang di tingkat kecamatan, baik di tingkat kabupaten juga ada sebagian. Tapi Bapak Mama dan semua dukung anak untuk antar mereka ataupun ajak mereka antar mereka ke sekolah untuk mereka tetap semangat untuk sekolah, jangan sampai pun mereka putus di tengah jalan. Karena tanpa orang tua, tanpa dukungan orang tua, kami ibarat jalan satu kaki. Untuk Bapak Ibu guru yang belum vaksin, kita harus vaksin. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Salam sehat ya. Kembali lagi di podcast Kaki Tanah Papua. Sudah bersama saya kedua narasumber, ada Pak Guru Robi dari SD Meteva dan Pak Guru Prian dari SD Kaironi. Mungkin bisa berkenalan dulu nih, biar teman-teman kita juga kenal bapak-bapak berdua nih. Pak Robi, mungkin berkenalan sedikit. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Rikianus Robi. Saya berasal dari Flores Maumere. Tempat saya mengajar di SD Impres 59 Meteva, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari. Oke, dari Distrik Sidey ini. Pak Brian, silakan perkenalan singkatnya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Brian Gilbert Sidey. Saya berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Sekarang saya mengabdi di SD YPK 20 Guintui. Oke, di Guintui Distrik Warmare. Distrik Warmare ya. Jadi ada Pak Guru dari Distrik Sidey dan dari Distrik Warmare. Baik, Pak Guru nih, kita cerita-cerita seputar pendidikan, pembelajaran kita KBM di sekolah. Dan kita lihat pada saat pandemi, pada saat-saat ini kan pembelajaran kita cukup terbatas. Kita melakukan pembelajaran yang penuh dengan keterbatasan, entah itu waktu untuk bertatap muka, lalu juga metode. Nah, bagaimana mungkin Pak Guru bisa cerita. Pak Robi dulu, mungkin cerita gimana sih pembelajaran atau aktivitas kegiatan belajar mengajar di SD Meteva. Nah, baik, terima kasih. Untuk pembelajaran di SD Meteva sebelum masa pandemi, prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Setelah masa pandemi di tahun 2019, itu pemerintah sudah mengadakan untuk pembelajaran daring. Oke, daring ya. Jadi di sekolah kami karena daerahnya pinggiran, di sana jaringannya setengah mati, dan kami bersama kepala sekolah memutuskan proses belajarannya dengan learning. Oh gitu. Learning. Jadi kegiatan KBM-nya anak-anak hanya datang di pagi hari. Mereka hanya datang untuk guru hanya memberikan tugas. Jadi hanya tugas berupa tugas. Mereka kembali kerjakan di rumah. Mungkin 1 minggu itu hanya 2 kali datang. Di hari Senin dan hari Kamis. Itu saat pandemi dan proses berjalan sampai di tahun kemarin 2021. Setelah
itu juga sama pun prosesnya adalah learning, tidak daring ya. Sehingga di tahun ini mudah-mudahan tahun yang baru ini mudah-mudahan proses belajar mengajar untuk tatap mukanya bisa berjalan. Oh, di semester genap ini harapannya ya Pak Guru. Harapannya. Oke, baik. Kalau di SD Guintu ini distrik Warmare, bagaimana Pak Brian ceritakan KBM-nya di sana pada saat pandemi? Iya, terima kasih. Jadi kalau di sekolah pinggiran khususnya ya, tidak jauh beda. Oke. Sebelum pandemi memang pembelajaran kita lancar, tatap muka dengan beradaptasi terhadap peserta didik itu luar biasa. Namun setelah pandemi, keterbatasan yang luar biasa hingga menyurutkan aktivitas kita. Oke. Namun di masa pandemi, secara tidak optimal memang kita mengadakan pertemuan juga 3 kali dalam seminggu. Oke. Iya. Dengan mematuhi protokol kesehatan walaupun tidak semaksimal mungkin, namun tetap kita menjalankan tugas itu. Karena apa? Karena di sekolah kita memang kalau untuk mengadakan dalam jaringan atau daring tidak memadai. Tidak memadai akses untuk akses internet, baik itu gadget, HP. Masih banyak orang tua murid saja belum ada yang memiliki HP. Oke. Jadi keterbatasan yang luar biasa hingga penerapan literasi di sekolah menurun memang. Menurun ya? Menurun. Oke. Jadi harapannya semoga ke depan pandemi ini cepat berlalu dan tidak lupa juga kami seorang guru menyampaikan kepada peserta didik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar semua musibah ini cepat berlalu. Oke, baik nih harapannya ya. Baik, nah Pak Guru Robi dan Pak Brian tadi diinformasikan juga walaupun pembelajaran itu terbatas, tetapi anak-anak juga ada kemungkinan untuk ke sekolah, sekedar mengambil tugas atau juga mungkin mengumpulkan hasil kerjaan mereka di rumah. Bagaimana mungkin bisa ceritakan fasilitas protokol kesehatan di sekolah Pak Robi? Apakah itu tersedia dengan cukup atau seperti apa? Ya, baik. Untuk fasilitas di sekolah menyangkut prokes. Di sekolah itu ada kasih poster begitu, ditempel di depan sekolah, dengan di kantor ada poster. Kita harus datang, harus menjaga prokes ya, aturan prokes seperti mencuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, pakai masker, itu sudah ada. Dan di sekolah juga kita guru-guru menyiapkan tempat cuci tangan. Ada airnya kita siapkan dengan sabun, jadi anak-anak datang setiap pagi sebelum masuk ke dalam kelas cuci tangan dulu. Dan memakai masker. Tapi kadang-kadang anak-anak ini kalau kita kasih pakai masker, mereka lupa. Akhirnya kita di sekolah kita siapkan masker lagi untuk kita berikan kepada anak, sehingga prokes yang ada berjalan di sekolah itu walaupun di saat masa pandemi itu kita tetap jaga untuk menjaga kesehatan bersama. Baik. Jadi tetap diupayakan bahwa prokes itu juga menjadi bagian penting ya. Kalau di SD Guintui bagaimana Pak Guru? Apakah Pak Guru mengamati anak-anak juga mungkin tetap patuhi protokol kesehatan itu entah di saat mereka ke sekolah atau mungkin ketika bepergian atau mungkin orang tua, bagaimana nih Pak Guru melihat itu? Iya Pak, jadi kalau di sekolah kita kebetulan ada kerjasama yayasan. Sekolah kita kan yayasan. YPK ya. Jadi pihak yayasan memberikan kita hand sanitizer, masker, dan cukup membantu. Ya. Jadi setiap anak didik datang ke sekolah, kita apel dengan mengukur jarak atau membatasi jarak. Tetap kita konsisten, yang tidak memiliki masker, kita serahkan masker untuk dipakai. Dan di sekolah kita memang keterbatasan air, jujur saja ya Pak ya. Air ya. Iya, jadi dengan adanya sanitizer sangat membantu sekali. Sanitizer yang ukuran jumbo itu. Jadi itu peserta didik memang mematuhi. Luar biasa antusias mereka untuk mematuhi protokol kesehatan, luar biasa. Karena orang tua juga turut melihat anak-anak didiknya. Karena orang tua di sana luar biasa antusiasnya untuk mengantarkan anak didik ke sekolah dalam hal menjaga, istilahnya begitu. Jadi sangat kita mengapresiasi antusias anak-anak didik. Jadi anak-anak di sana cukup ya, artinya bahwa mereka betul-betul juga memperhatikan prokes walaupun serba terbatas, tapi tetap diupayakan menjadi
hal paling penting. Betul sekali. Kita bicara di pandemi ini pasti ada cerita-cerita menarik nih. Ya, Pak Guru mungkin berdua bisa menceritakan satu dua hal cerita-cerita menarik yang mungkin mengharukan atau juga mungkin menyedihkan atau mungkin ada hal lain di sekolah masing-masing ini terkait pembelajaran atau mungkin ada cerita lain bisa berbagi. Mungkin Pak Robi dari SD Maiteva ini ada cerita menarik apa? Ya, di SD Maiteva ada cerita menarik dan ada juga yang bilang artinya baik ya, baik, ada yang buruk juga yang dilalui. Tapi sebelum saya harus menceritakan dulu perjalanan saya. Saya masuk di sekolah itu awal dan sampai saat ini. Saya masuk di sekolah itu tahun 2014 bulan Agustus. Saya masuk ke sekolah itu, kasihan sekali saya melihat sekolah itu dengan kondisi gedungnya yang tidak memungkinkan. Dan peserta didiknya banyak sekali. Cuma kasihan gurunya cuma satu. Cuma satu. Dan kepalanya sekolah juga cuma sendiri ya. Jadi gurunya cuma 2 orang. Jadi aktivitas KBM di sekolah itu tidak berjalan dengan normal. Jadi saya mungkin masuk di sekolah itu, saya datang, saya langsung ketemu dengan anak-anaknya, saya lihat kasihan yang sudah tinggi-tinggi usianya sudah harus SMP, tapi masih tetap di kelas 6 dengan kelas 5. Dan waktu saya masuk, saya tes anak-anak itu kasihan tidak bisa membaca. Dan waktu itu saya memang terus terang saya sampai meneteskan air mata karena artinya kasihan ya, anak sudah seumur segitu tapi kenapa belum bisa membaca. Akhirnya saya mengabdi, saya mengajar walaupun dengan apa yang saya berikan kepada anak-anak, sehingga mungkin dalam proses-proses sampai di tahun 2015 literasi datang dari UNICEF datang yang masuk. Dan itu dari saya ikut pelatihan bersama dengan UNICEF yang saya dapatkan ilmunya dan saya memberikan kepada anak-anak. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali dari tahun sebelumnya anak tidak bisa membaca. Di tahun 2015 setelah literasi datang saya memberikan metode yang saya dapatkan, saya memberikan ajaran kepada anak-anak. Anak-anak semuanya sudah bisa membaca. Saya bersyukur dan berterima kasih dan itu perjalanan hidup saya di sekolah saya tempat mengajar. Ada baik yang saya lalui dan ada buruk yang saya lalui juga. Jadi seluk beluk yang saya lalui pasti saya tetap berjuang untuk membangun dan mendidik anak-anak Papua, khususnya di daerah pinggiran yang mungkin bisa mengangkat mereka lebih ke depannya untuk menjadi anak-anak yang bisa berkompetisi dengan anak-anak yang ada di daerah kota. Luar biasa ya cerita yang cukup menarik dari yang tidak bisa lalu akhirnya diupayakan untuk bisa membaca dengan keterampilan atau kemampuan seadanya pada saat itu ya. Pak Brian, mungkin ada cerita lain nih, apakah terkait orang tua mungkin kalau anak-anak dong tidak naik kelas mungkin orang tua marah atau apa, atau juga mungkin cerita-cerita lain. Pernahkah orang tua datang marah Pak Guru begitu? Mungkin coba dibagi cerita-cerita itu. Iya, jadi kalau dalam pengalaman mengajar, apalagi di sekolah pinggiran ini sangat menantang. Sangat menantang. Tapi yang namanya panggilan jiwa, kita tidak bisa mengelak. Tingkat kesadaran masyarakat, tapi bukan masyarakat kampung ya. Masyarakat yang datang dari luar kampung, mabuk di sana. Banyak orang mabuk di sana ya. Jadi hampir setiap malam ada orang mabuk di sana. Namun masyarakat kampung sangat menjaga memang guru-guru yang di sana, luar biasa juga memang. Tetapi mereka juga menghargai adat. Jika mereka menegur yang mabuk, yang dari luar kampung, pasti akan ada sanksi begitu. Jadi mereka membiarkan saja, namun dengan komitmen Pak Guru tidak boleh diganggu, memang luar biasa. Yang saya sayangkan itu ketika mabuk, sekolah-sekolah itu jadi bahan amarah mereka begitu. Sasarannya. Jadi ada pica kaca, ada kursi disiram entah pakai apa. Jadi sangat luar biasa. Namun untuk mutu di sana kita cukup berprestasi. Dulu ada ibu guru juga, Ibu Sutipa, yang terbitan dari literasi juga dari UNICEF ya, pelatihan senior juga dia. Jadi waktu beliau ada, peningkatan mutu itu sangat terbukti. Jadi sekarang lulusan SD kita itu berprestasi memang di tingkat kecamatan, baik di tingkat kabupaten juga ada sebagian. Tapi setelah mereka mengikuti pendidikan SMP,
mau ke SMA Taruna yang baru-baru ini. Oh ya, yang dari provinsi Iya. punya pemerintah ini. Jadi 4 orang dari distrik Warmare, 2 dari 4 orang ini adalah lulusan dari sekolah. Wah, cukup berbangga ya. Jadi Kita itu salut. sangat memberikan apresiasi terhadap Oke. diri kita sebagai guru di sana. Iya. Luar biasa. Karena memang masuk di sekolah itu juga cukup sulit ya, dengan seleksi yang ketat, dan juga tidak semua anak-anak bisa masuk di sekolah yang cukup elit juga. Sekolah baru yang juga secara ini khusus untuk anak-anak asli Papua ya. Betul, Pak. Berarti luar biasa, karena juga mereka belajar dengan baik, lalu Bapak Ibu guru berjuang, lalu berusaha supaya anak-anak memang juga dipersiapkan punya masa depan yang baik nih. Mungkin ada pesan-pesan begitu dari Pak Robi atau himbauan mungkin terkait pembelajaran, atau juga mungkin terkait nah kita mau masuk di semester genap nih, sekolah akan buka kembali walaupun terbatas, tetapi juga dimungkinkan untuk membuka kembali. Mungkin ada pesan-pesan apa begitu untuk guru-guru, atau mungkin untuk teman-teman guru, untuk anak-anak, atau mungkin orang tua. Pak Robi silakan. Untuk pesan saya bagi anak-anak khususnya berada di Provinsi Papua Barat, lebih khusus lagi di Kabupaten Manokwari, untuk meraih cita-cita kita harus tetap semangat untuk sekolah. Walaupun apa yang harus kita hadapi dengan penuh semangat. Untuk niat dan cita-cita yang kita harapkan. Untuk Bapak Mama dan semua dukung anak untuk antar mereka ataupun ajak mereka, antar mereka ke sekolah untuk mereka tetap semangat untuk sekolah. Jangan sampai pun mereka putus di tengah jalan. Bagi Bapak Ibu guru tetap semangat untuk mengajar anak-anak. Walaupun tantangan yang kita hadapi, kita tetap harus maju terus. Untuk di saat masa pandemi, ya mudah-mudahan di tahun ajaran semester genap ini pemerintah sudah bisa memberikan tatap muka untuk ke sekolah-sekolah. Tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi saat seperti ini, anak murid, Bapak Ibu guru, kita tetap semangat. Walaupun di masa pandemi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan, banyak berolahraga. Sehingga jasmani, mungkin kekebalan tubuh kita tetap daya tahan tubuh ya, untuk tetap terjaga dengan baik dan kuat untuk Bapak Ibu guru yang belum vaksin, kita harus vaksin supaya kita bisa memberikan apa yang kepada anak-anak didik kita untuk membangun anak-anak Papua, untuk bisa mengangkat mereka dari yang tidak tahu sampai mereka tahu. Oke, baik, terima kasih ya pesan dari Pak Guru Robi. Pak Brian, nih pesannya bagaimana nih, atau mungkin himbauan paling tidak untuk masyarakat di Guintui. Jadi di sekolah saya, khusus untuk Bapak Ibu guru, saya memberikan motivasi. Kita tetap giat untuk mendidik anak didik kita, karena memang upah kita kecil di pemerintah, tapi di surga upah kita akan besar. Jadi tetap kita semangat, jangan pernah gentar. Mungkin saat ini kita masih honor, belum dikasih rezeki yang begitu bagus, namun tetap harus optimal, optimis, dan akan selalu ada yang terbaik. Dan untuk masyarakat, khususnya distrik Warmare, Kampung Guintui, orang tua peserta didik kami harus tetap jadi mitra terbaik untuk Bapak Ibu guru di sekolah. Karena tanpa orang tua, tanpa dukungan orang tua, kami ibarat jalan satu kaki. Jadi tetap kita beri arahan kepada anak-anak kita untuk tetap menjaga kesehatan, memakai masker, dan tidak menghadiri kerumunan-kerumunan. Itu salah satu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi dan Pak Brian atas waktunya. Kita sudah berdiskusi, semoga juga diskusi kita juga bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Amin. Baik, terima kasih untuk kesempatan kita pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih dari kami. Kita bertemu lagi di podcast Kaki Tanah Papua berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.